Baik, kita lanjut ya untuk acara yang kedua dari topik yang kedua ya. Jadi acara yang kedua ini kita sudah masuk ke materi praktikum ya, di mana sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, untuk topik 2 dan 3 itu sama, yaitu pembuatan simplisia ya. Jadi nanti kalian di sini setelah mendapatkan penjelasan berkenaan dengan simplisia, bagaimana cara pembuatannya, itu kalian harus mempraktikkan secara mandiri bagaimana cara membuat simplisia yang baik dan benar. Tentunya dalam hal ini harus ada dokumentasi yang baik juga. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau prosesnya sudah benar, kalau tidak ada bukti dokumentasi. Ya, ini yang perlu kalian pahami. Oke, untuk praktikum pembuatan simplisia, ini tadi saya sudah sampaikan yang akan dilaksanakan secara daring ya, jadi secara mandiri oleh mahasiswa. Harapannya meskipun dilaksanakan secara mandiri, ketika kalian sudah menyimak materi yang akan saya sampaikan, itu sudah ngerti, oh caranya seperti ini ya membuatnya. Artinya tidak ada kesalahan-kesalahan yang men-skip atau melewatkan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Oke, sebelum kalian membuat simplisia ya, harus paham dulu apa itu simplisia. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai kita sudah buat simplisia tapi nggak ngerti simplisia itu apa. Sebetulnya simplisia itu kalau dilihat dari tata bahasa atau tata katanya awal mulanya seperti apa ya, itu berasal dari kata simple. Ya. Simple itu kan sesuatu yang sederhana, tunggal ya, yang memang bisa kita lakukan secara mudah. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang menyatakan pengertian dari simplisia. Jadi memang simplisia itu identik dengan bahan alam. Bahan alam yang memang memiliki karakteristik bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain, yaitu manusia ya dalam hal ini. Nah, menurut FHI, Farmakop Herbal Indonesia, ini kalian harus sudah punya e-booknya ya. Kalau belum, silakan di-download karena ini sudah banyak banget di Google ya. Jadi silakan kalian download, unduh ya, baca di dalamnya seperti apa. Itu semua sudah mencakup ya berkenaan dengan bahan alam. Nah, menurut FHI, simplisia itu apa? Ya, jadi simplisia itu adalah bahan alam yang telah digunakan untuk pengobatan. Tadi saya menyebutkan yang memiliki manfaat. Ya, kalau nggak memiliki manfaat ya sebenarnya buat apa gitu ya? Karena kita mencari sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk pengobatan ya tentunya dalam hal ini pengobatan ini karena berkenaan dengan kandungan yang ada di dalam bahan alam tersebut dan belum ada pengolahan. Jadi memang benar-benar masih sederhana banget ya, masih dasar banget ya. Makanya tadi saya menyebutkan mudah dilakukan gitu. Karena siapapun ketika sudah mengetahui cara pembuatan simplisia ini ya siapapun dari kita bisa melakukan. Dan sebenarnya kita pun sudah mempraktekkan, sudah pernah mempraktekkan di rumah. Walaupun sebetulnya maksud kita bukan untuk pembuatan simplisia. Ya, tapi secara prinsipnya itu sudah pernah melakukan. Ya. Jadi simplisia itu bahan alam yang telah digunakan untuk pengobatan, tapi belum ada pengolahan yang lebih lanjut. Jadi belum ada sesuatu yang tahap-tahapan yang lebih kompleks ya. Jadi sifatnya masih sederhana. Kecuali dinyatakan lain ya, dan tentunya dalam hal ini untuk proses pembuatan simplisianya itu kan identik dengan proses pengeringan ya untuk mengurangi kandungan air di dalam bahan alam tersebut. Itu tidak boleh lebih dari 60%, 60 derajat Celcius. Sorry. Nah, 60 derajat Celcius ini ada alasannya. Kenapa sih bahan alam kita ini ketika akan dilakukan proses pengeringan itu suhunya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, nanti kita akan bahas ya kenapa seperti itu. Ini kalau menurut FHI. Nah, sekarang ada juga yang menurut Depkes ya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Apa itu simplisia? Simplisia adalah bahan alami. Sama ya, satunya bahan alam, satunya bahan alamiah, itu ya sesuatu identik ya. Bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Sama juga kan ya, yang belum mengalami pengolahan apapun ya, kecuali dinyatakan lain. Nah, ini dalam bentuk apa? Berupa bahan yang dikeringkan. Jadi simplisia itu memang sesuatu yang dikeringkan. Ya, jadi ada tahapan di mana memang sengaja dikeringkan ya untuk mengurangi kadar air di dalam simplisia tersebut atau bahan alam tersebut, sehingga bisa kita manfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis simplisia. Memang kalau kita menyebut istilah simplisia itu jangan hanya terfokus pada tumbuhan saja. Tidak, ya. Karena semua bahan alam yang ada di bumi ini ya sesuatu yang bersifat alam, hidup, makhluk hidup gitu ya, itulah bahan alam. Tapi secara kode etik memang bahan alam itu yang bisa kita manfaatkan. Kalau yang nggak bisa kita manfaatkan ya jangan dipaksakan ya, dan itu menyalahi aturan atau menyalahi kode etiknya. Misalkan kita memanfaatkan bagian tubuh manusia itu nggak boleh. Mau bagaimanapun aturannya tidak boleh itu dilakukan. Tapi kita bisa memanfaatkan makhluk hidup yang lain seperti apa? Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, atau mungkin golongan-golongan makhluk hidup yang lain yang memang masih bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada Simplicia nabati. Jadi ada 3 ya, Simplicia nabati, ada hewan, dan ada mineral. Itu semua adalah bahan alam. Ya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah Simplicia nabati. Jadi Simplicia nabati itu jelas kita tahu bahwasanya Simplicia ini berupa tanaman. Ya. Tapi ada beberapa penggolongan ya, tanaman yang digunakan itu berupa apa yang dijadikan simplisia. Apakah itu tanaman utuh ya, atau yang kita kenal sebagai herba. Jadi herba itu tanaman utuh. Tanaman utuh itu ya dari daun, batang, akar, ya itu semua digunakan untuk pembuatan simplisia. Ya. Atau bagian tanaman tertentu, yaitu organ-organnya. Mau apa nih yang mau dipakai? Folium, lignum, cortex, radix, rhizome, floss, fructus, semen. Ya, yang mana yang akan kita gunakan? Nah, ini kalian harus sudah paham ya. Folium itu apa ya? Lignum itu apa ya? Cortex itu apa ya? Jadi harus sudah bisa menyebutkan istilahnya, pengertiannya dari masing-masing bagian tanaman tersebut. Atau eksudatnya. Eksudat itu berupa cairan atau getah yang dikeluarkan oleh tanaman itu. Itu juga bagian dari simplisia yang akan kita buat. Ya, atau gabungan ketiganya mau dipakai semua, misalkan ya boleh-boleh saja. Ya, kita kan memang dipersilahkan ya atau boleh memanfaatkan sumber alam yang ada di bumi ini, tapi dengan catatan. Satu, tidak berlebihan ya, atau tidak gila-gilaan gitu ya, tidak melebihi batas. Dua, kita bisa memperbaruinya lagi. Jadi tidak cuma sekedar make, tapi kita bisa menanam kembali atau memelihara kembali, sehingga akan apa ya, menyeimbangkan. Jadi jangan besar pasak daripada tiang gitu istilahnya ya. Jadi akhirnya banyak bahan alam yang ada di bumi ini menjadi punah karena keegoisan manusia hanya sekedar memakai, menggunakan tanpa ada upaya untuk memeliharanya kembali. Gitu ya. Nah, eksudat ya ini tadi saya jelaskan ya. Jadi eksudat itu pun juga bagian dari tanaman ya, tapi beberapa jenis tanaman saja yang memang memiliki eksudat ya, itu berupa cairan yang itu ada di sel pada tanaman tersebut yang keluar dari tanaman itu dengan cara tertentu ya. Misalkan seperti karena pohon karet itu kan mengeluarkan cairan yang berwarna putih ya. Itu adalah eksudat yang memang kalau dimanfaatkan memiliki
manfaat tertentu ya, entah itu untuk bahan pangan, entah itu untuk bahan obat ya, atau bahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini di tabel ini sudah kalian lihat ya, ada beberapa jenis tanaman yang memang sudah biasa dimanfaatkan oleh masyarakat ya sebagai bahan obat tertentu. Nah, ada beberapa yang perlu kalian pahami. Dalam menggunakan jenis tanaman tertentu, kita tidak boleh hanya sekedar menggunakan istilah lokal saja. Ya, jadi harus menggunakan istilah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena ilmiah ini berlaku secara internasional. Tapi kalau lokal, ya hanya berlaku lokal. Karena sebisa mungkin jenis tanaman yang memang memiliki kandungan kimia tertentu, yang itu memiliki manfaat untuk kesehatan lah ya contohnya, itu di semua daerah itu memiliki penyebutan yang sama. Artinya memiliki istilah yang sama. Jadi jangan berbeda-beda. Tapi kalau kita menggunakan bahasa lokal bisa jadi penyebutan tanaman itu di Lampung, di Palembang atau di Padang itu namanya bisa beda. Jadi ini sangat menyebabkan apa namanya mispersepsi terhadap suatu jenis tanaman. Makanya selain penyebutan untuk nama lokal juga harus paham nama ilmiah. Makanya nama ilmiah ini harus paham betul. Nah, nanti di teori farmakologi akan saya sampaikan juga ya, berkenaan dengan penulisan nama ilmiah ya. Bagaimana cara kita mencari nama ilmiah yang ada di internet ya atau ada di Google. Jadi dalam hal ini tuh apa ya, butuh ilmu gitu ya. Jangan sembarangan ya atau copy paste ya. Copy paste tuh kalau kita nggak lihat-lihat asal ujung-ujungnya salah. Kita harus tahu dari sumber yang valid gitu ya, yang memang itu resmi. Nah, di sini saya ambil contoh jenis tanamannya adalah babandotan. Ada yang pernah lihat babandotan seperti apa? Pastinya sudah pernah lihat ya, tapi karena mungkin kita nggak tahu kalau itu ternyata tanaman babandotan ya mungkin gitu aja gitu ya. Ini tanaman liar yang ada di sekitar kita ya. Kalau diperhatikan ya banyak riset-riset yang memang sudah membuktikan bahwasanya tanaman ini tuh mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Nah, misalkan untuk sakit perut ya atau obat luka. Nah, ini ada apa nih tanaman itu kok bisa memiliki khasiat seperti itu? Ya tentunya berkenaan dengan kandungan yang ada di dalam tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Memiliki semacam metabolis sekunder. Nah, yang memang itu bisa kita manfaatkan. Nah, bagian apa yang bisa diambil? Nah, ini sangat menentukan kandungan yang ada di dalam organ tersebut. Apakah daunnya, apakah bunganya, akarnya. Nah, di sini yang memiliki khasiat untuk perawatan terhadap obat luka, ya terhadap luka, ya. Kemudian ketika digunakan untuk sakit perut, itu adalah daunnya. Nah, nama ilmiahnya apa untuk babandotan ini? Nama ilmiahnya adalah Ageratum conizoides. Ini nama ilmiahnya. Dan ada nama simplicianya. Nah, nama simplicia ini ditentukan organ atau bagian mana yang digunakan. Apakah dia buahnya, apakah dia daunnya. Nah, ini tadi yang digunakan adalah daun. Daun itu bahasa ilmiah atau kata ilmiahnya adalah folium. Berarti untuk nama simplicianya belakangnya itu harus ada bagian yang digunakan. Karena yang digunakan adalah daun, maka belakangnya di sini adalah folium. Berarti namanya adalah Ageratifolium. Agerati ini berasal dari ageratum. Itu adalah nama simplicia dari babandotan. Ketika sudah jadi simplicia, ya kalau belum ya belum. Artinya memang yang diambil adalah bagian foliumnya atau daunnya. Kemudian belimbing. Nah, belimbing ini pembuatan simplicianya yang diambil contohnya dari flos.
Floss itu adalah bunga. Oh, ternyata bunga dari belimbing itu bisa ya dimanfaatkan untuk pengobatan karena memiliki efek tertentu atau khasiat tertentu. Khasiatnya sebagai ekspektoran ya. Jadi bisa menyembuhkan batuk begitu. Nah, karena yang diambil adalah bagian bunganya, maka nama simplicianya itu harus di belakangnya ada flossnya. Berarti menandakan kalau simplicia itu dibuat dari bagian bunganya. Dan nama ilmiahnya apa belimbing itu? Averhoe carambola. Nah, ini ya, ini nama latinnya ini berlaku secara internasional. Jadi di negara manapun ketika menyebutkan nama ilmiah belimbing ya ini. Nah, kemudian untuk nama simplicianya diambil dari nama ilmiahnya, yaitu Carambola flox. Ini berarti diambil dari bunga. Bagaimana Bu kalau yang diambil dari daun? Ya, berarti Carambola folium. Bagaimana Bu kalau yang diambil dari akar? Akar apa akar? Radix. Ya, berarti radix Carambola radix. Jadi belakangnya ini menentukan bagian atau organ mana yang digunakan untuk pembuatan simplicia dan seterusnya ya. Ini contoh-contohnya, misalkan kayak duku ya. Duku ini nama latinnya adalah Lancium domesticum. Nah, ternyata ada bagian dari duku itu yang memiliki khasiat sebagai diuretik ya, terutama di bagian bijinya. Nah, biji itu nama ilmiahnya apa? Semen. Berarti ketika untuk membuat simplicianya di bagian belakangnya harus ada istilah semen yang menandakan kalau simplicia itu dibuat dari bagian bijinya. Ya, jadi kalian pun juga bisa membuat simplicia. Berarti silakan kalian namai simplicianya apa. Tergantung dari organ mana yang diambil. Apakah dia bagian kulit, kayu, buahnya, ya. Kalau bagian kulit berarti korteks ya. Kalau bagian kayu berarti lignum. Nah, itu. Jadi semua tergantung dari organ yang digunakan untuk membuat simplicia. Nah, kemudian di sini ada ada simplicia yang selanjutnya itu bisa dimanfaatkan, tapi setelah melewati untuk evaluasi mutu ya. Karena evaluasi mutu ini penting dilakukan, jangan sampai nanti simplicia yang kita gunakan untuk bahan lanjutannya itu ada yang mengkontaminasi atau secara fisiknya itu ada yang tidak sesuai ya. Tentunya dalam hal ini ada beberapa pengukuran-pengukuran yang dilakukan ya untuk meyakinkan bahwasanya simplicia itu memang layak untuk digunakan. Jadi simplicia nabati yang telah telah melalui proses evaluasi mutu itu tadi ya, yang tentunya nantinya akan dimanfaatkan lebih lanjut ya menjadi bentuk produk kefarmasian ya yang siap pakai begitu, bisa untuk pembuatan jamu ya atau proses lebih lanjut ya, misalkan dalam bentuk ekstrak ya, entah itu ekstrak dalam cair atau pekat ya, atau mungkin ada proses sparasi ya untuk memisahkan hingga nantinya akan membentuk fraksi dan kemudian membentuk isolat. Ini mungkin jangkauannya masih jauh ya, tapi paling tidak kalian paham step by step-nya ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan obat herbal, itu lebih bagusnya memang kita sudah mendapatkan isolatnya. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang murah tentunya. Tapi paling tidak kita tahu ya tahapannya seperti apa dari awal hingga akhir. Dan simplicia ini adalah awal yang paling awal, artinya yang paling sederhana itu tadi. Yang tentunya sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita dengan kita membuat godokan jamu ya, infusa ya, itu adalah sebuah bentuk pemanfaat atau penerapan dari simplicia itu tadi yang bisa memiliki efek tertentu untuk kesehatan ya. Kemudian
Yang kedua adalah Simplicia hewani. Ini sudah jelas ya dari kata hewani, yang berarti Simplicia itu dibuat dari hewan, baik itu secara utuhnya atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Ya, yang apa namanya? Tentunya yang memungkinkan ya. Kalau kita membuat Simplicia hewan sapi ya kayaknya rugi gitu ya. Nah, dalam hal ini kita ambil hewan-hewan yang masih memungkinkan bisa kita buat untuk Simplicia atau zat yang dihasilkan dari hewan tersebut ya. Misalkan contoh di sini ikan ya. Ikan ini bisa diambil oilnya atau minyaknya ya. Karena ini sebagai sumber vitamin D. Ya. Nah, nama simplisinya apa? Nama simplisinya adalah Oleum Icoris aceli atau minyak ikan. Nah, ini produk dari Simplicia hewan. Gitu. Madu. Nah, madu itu juga Simplicia dari hewan. Nah, itu hewannya adalah lebah. Nama Simplicianya adalah Mel depuratum. Nah, madu. Ini untuk yang hewani. Nah, kemudian kalau untuk yang mineral atau pelikan ya, jadi Simplicia itu memang tidak hanya dari tumbuhan, tidak hanya dari hewan. Ya, ada juga dari mineral atau pelikan yang memang belum ada pengolahan lebih lanjut ya. Jadi pengolahannya masih dalam bentuk sederhana dan belum berupa bahan kimia murni ya. Jadi istilahnya yaitu tadi simple itu tadi ya, masih sangat sederhana. Di sini apa yang bisa dimanfaatkan? Misalkan untuk jenis-jenis mineral yang ada pada sayur-sayuran ya, buncis, kacang-kacangan ya, atau mungkin dari apa namanya hewan ya, dari daging sapi, ayam, atau mungkin dari ikan. Nah, itu juga bisa menghasilkan ya Simplicia untuk mineral. Misalkan di sini seperti serbuk seng, itu dihasilkan dari tanaman buncis, kacang-kacangan, ya, atau serbuk tembaga, ya ini dari ikan laut, dari gandum, jagung, ya meskipun masih kompleks ya, karena belum murni dia, tapi paling tidak kita tahu sumber-sumbernya bahwasanya memang dari bahan-bahan itu tadi itu mengandung mineral di dalamnya, yang itu bisa kita manfaatkan ya, misalkan seperti serbuk seng ya atau ZN itu khasiatnya untuk sistem imun, untuk regenerasi kulit ya, yang memang ini bagus untuk kesehatan. Itulah kenapa ketika kita mengkonsumsi sayuran, mengkonsumsi lauk pauk yang dari hewan itu memberikan efek kesehatan yang bagus atau manfaat kesehatan yang bagus. Nah, itu untuk pengenalan beberapa penggolongan Simplicia ya. Jadi meskipun nanti di praktikum itu kita 100%-nya adalah dari tumbuhan, ya bukan berarti apa namanya tidak mementingkan untuk yang hewan atau tidak mementingkan untuk yang mineral. Tapi kita lihat peluang memang banyak di sekitar kita itu yang sumbernya adalah tumbuhan. Ya, dan lebih mudah juga untuk dicari gitu ya. Jadi namun jangan sampai kalian berpikir kalau Simplicia itu ya cuma tumbuhan, itu jangan. Itu pemahaman yang kurang tidak tepat ya. Jadi yang namanya Simplicia itu ya semua bahan alam, tidak menutup kemungkinan bisa dari hewan, bisa dari zat-zat mineral dan lain-lain ya. Artinya dalam hal ini perlu tekankan ya, meskipun nanti pada saat praktikum yang kalian amati semuanya adalah tumbuhan atau yang kalian buat Simplicianya adalah tumbuhan. Nah, ada beberapa tahap pembuatan Simplicia. Nah, ini yang tidak boleh terlewati di setiap tahapnya karena setiap tahap memiliki tujuan tertentu yang itu mengarah pada kualitas agar mendapatkan kualitas yang baik ya terhadap Simplicia tersebut. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Nah, bahan baku ini harus jelas nih asal usulnya. Ini relate dengan apa yang sudah saya sampaikan di teori ya. Bedanya tumbuhan sama tanaman itu apa?
Jadi dalam hal ini harus jelas dulu tanaman itu berupa tanaman liar atau tanaman yang dibudidayakan. Ada plus minusnya dari semua itu, ya. Kalau memang itu diambil dari tanaman liar, ya, kita akan sulit untuk mendapatkan informasi dari segi galurnya, ya, usianya, kebutuhan nutrisi yang diperoleh selama ini, karena itu semua sangat menentukan kualitas pertumbuhannya, ya, yang menentukan juga metabolit sekunder yang dihasilkan. Ya, memang paling bagus itu yang memang dibudidayakan. Makanya kebanyakan industri-industri ketika butuh bahan obat, ya, yang itu dari alam, itu biasanya dia ada kerjasama dengan petani yang memang bisa mengkondisikan untuk pengumpulan bahan baku. Jadi bahan bakunya nggak asal comot sana sini, gitu, ya. Harus berasal dari wilayah yang memang memiliki karakteristik geografis yang sama. Karena perbedaan geografis suatu daerah itu sangat menentukan kualitas dari tanaman tersebut, yang itu mempengaruhi dari metabolisme sekunder yang dihasilkan. Ya, jadi harus jelas dulu nih. Nanti kalau kalian ada yang minat di bidang bahan alam, ketika mau menggunakan suatu sampel tanaman, pastikan itu berasal dari wilayah yang sama. Kalau memang mau dijadikan satu variabel, ya. Tapi kalau ingin membandingkan, ya tentu harus berbeda, ya, dari wilayah A, B, C. Nah, kita kalau ingin mengambil sampel yang itu dijadikan satu, hanya satu variabel saja, pastikan berasal dari satu wilayah yang sama. Kalau Bandar Lampung, ya Bandar Lampung. Jangan ada yang di Bandar Lampung, ada yang di Liwa, ada yang di Kota Bumi. Nah, itu secara geografisnya udah beda. Nah, itu sangat mempengaruhi dari hasilnya seperti apa, gitu ya. Jadi pastikan dulu jelas bahan bakunya berasal dari mana, ya. Kalau mau detailnya, ya galurnya ini setipe sejenis enggak, gitu ya. Jangan satunya warnanya kuning, satunya warnanya merah, satunya lagi warnanya apa. Ini nano-nano nanti, ya, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua, sortasi basah. Oh, ini saya belum, ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ya, pengumpulan bahan baku, ya. Ini penting sekali karena ini menentukan kualitas atau kadar senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan tersebut atau metabolis sekundernya, ya. Dari jenis tanamannya harus jelas, ya. Umur panennya juga ditetapkan, ya. Lingkungannya juga bisa diatur, keseragamannya, pemberian nutrisinya, galurnya atau asal usulnya juga harus jelas. Ini biasanya untuk industri besar sih, ya, yang memang membutuhkan dan jumlah yang banyak. Tapi kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya kita bisa aja metik di belakang rumah, ya bisa aja walaupun itu tumbuh liar. Nah, untuk pengambilan bahan baku ini juga ditentukan mau organ apa yang akan kita ambil, ya, karena setiap organ itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Bu, saya mau ngambil bagian bijinya, Bu. Gimana caranya? Ya, kalau mau bijinya, ya pastikan tumbuhan itu sudah dewasa dulu. Ya, kalau masih masih usia baru tumbuh, kamu cari bijinya, Bu, sampai jenggotan juga nggak akan ketemu bijinya, kan? Artinya biji itu baru muncul ketika sudah masa reproduksi, gitu, ya. Jadi ketika tumbuhan itu sudah membentuk bunga, buah, ada bijinya, dan apa namanya, sudah pecah secara alami, ya. Jadi bukan yang masih muda kita paksa ambil bijinya itu. Begitu pula untuk yang buah, ya. Ya kalau buah juga sama sih, ya, nunggu berbuah dulu. Kalau belum berbuah, ya kita tungguin sampai 7 hari 7 malam juga ya nggak akan keluar-keluar buahnya kalau belum usianya, ya. Kemudian bunga. Nah, bunga ini paling bagus itu memang menjelang pada saat penyerbukan. Ya, kalau ya gimana Bu caranya saya tahu kalau tumbuhan ini mau proses penyerbukan atau enggak? Misalkan, ya. Ya biasanya kita bisa lihat dari apa namanya, bunga yang belum terlalu mekar banget, ya. Jadi masih semi-semi antara mau mekar sama kuncup. Ya, tapi kalau ini untuk mahasiswa yang mau penelitian asal terabas saja, ya, mau kuncup kayak mau mau apa, mekar diambil semua, ya. Tapi yang lebih bagusnya diseragamkan, ya.
Kalau mau diambil daun, nah daun ini ya tentunya harus dilihat. Kalau daun-daunnya masih kuncup-kuncup ya jangan. Artinya metabolis sekundernya belum terbentuk dengan sempurna. Ya paling tidak proses untuk pertumbuhan primernya yang itu melalui tahap fotosintesis itu sudah berlangsung secara maksimal. Tuh. Dan lain-lain ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Oke. Kemudian yang kedua adalah sortasi basah. Jadi setelah apa namanya dikumpulkan bahan bakunya itu nggak langsung boleh dikeringkan, disortasi basah dulu ya. Jadi ketika tanaman itu baru dipanen kan kondisinya masih segar tuh. Kita kan manennya masih campur-campur ya, artinya masih bercampur antara bagian yang tidak kita ambil, mungkin ada rumput-rumput yang masih apa gabung-gabung atau mungkin ada pasir, kerikil segala macam. Nah, itu dipisah dulu nih ya. Mana yang memang kebutuhan kita untuk pembuatan simplisia, mana yang enggak lalu kita pisahkan. Itu namanya sortasi basah. Oke, sebentar saya izin dulu ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi untuk sortasi basah tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya dari bahan baku yang sudah dikumpulkan itu harus dipisahkan ya dari bahan-bahan yang tidak digunakan dalam pembuatan simplisia. Ya, itu yang kita sebut sebagai sortasi basah. Kemudian setelah dilakukan sortasi basah yang memang itu betul-betul adalah bahan atau bagian tumbuhan yang akan kita gunakan untuk pembuatan simplisia, tahap selanjutnya adalah dicuci ya. Tapi di sini yang menjadi apa sesuatu yang harus dilakukan ya dan yang tidak dilakukan itu perlu digarisbawahi ya. Yang perlu dilakukan adalah pencucian ini pada prinsipnya kan untuk menghilangkan semua kotoran yang melekat pada simplisia, pada bahan bakunya ya. Yang tentunya pengotor itu bisa berisiko untuk mengkontaminasi ya, terutama yang tidak kelihatan atau yang mikroorganisme atau mungkin jenis-jenis tanaman yang pada saat proses penanamannya itu menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti pestisida dan lain-lain ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah mencucinya itu jangan di tempat yang tergenang ya atau di bak walaupun ukurannya besar tapi tergenang itu sangat tidak dianjurkan ya karena nanti kotorannya akan balik lagi ke situ. Tapi yang penting adalah harus dilakukan pencucian di air yang mengalir ya. Jadi airnya itu kan terus baru. Nah, jadi pencuciannya itu pun istilahnya tidak ini ya, justru tidak membuat bahan bakunya itu justru malah kotor. Ini untuk pencucian. Kemudian setelah dicuci ya tentunya ditiriskan dulu ya biar air-airnya itu turun ya atau hilang walaupun tidak kering-kering banget. Setelahnya dilakukan perajangan ya. Jadi perajangan atau memotong lebih kecil ya dari ukuran yang semula atau kita kenal sebagai pencacahan gitu ya. Ini tujuannya pada saat nanti proses pengeringan itu akan jauh lebih cepat proses pengeringannya. Karena dengan dirajang itu tadi ya tujuannya untuk memperluas permukaan bahan bakunya itu. Jadi akan lebih cepat kering. Ya. Nah kalau untuk alat perajangannya ini bermacam-macam ya dari yang masih sangat tradisional dan yang sudah canggih. Gitu. Kalau yang masih tradisional ya tentunya menggunakan pisau dapur ya, yang itu ada di rumah kita masing-masing ya, karena pada prinsipnya kan sama gitu. Atau kalau yang sudah dalam industri besar, yang itu simplisianya nggak cuma 1 kilo 2 kilo ya, bahkan bertonton ya gempor juga ya kalau menggunakan manual atau tradisional ya pasti membutuhkan alat ya yang secara otomatis itu bisa merajang ya dari simplisia ukurannya menjadi lebih kecil atau lebih tipis ya sesuai dengan yang dikehendaki. Itu untuk perajangan. Lalu pengeringan. Nah, pengeringan ini diperhatikannya bahwasanya pada prinsipnya pengeringan ini kan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam simplisia tersebut.
Kenapa Simplicia ini tidak boleh kadar airnya itu lebih dari batas yang sudah ditentukan, ya? Karena itu bisa berisiko untuk membuat Simplicia itu gampang mudah rusak karena adanya aktivitas enzimatik ya yang ada di dalam Simplicia tersebut, kemudian memicu pertumbuhan dari mikroorganisme, entah itu bakteri, entah itu jamur, yang akhirnya bisa membuat kualitas dari Simplicianya itu akan menurun. Makanya perlu dilakukan pengeringan. Tapi pengeringan ini juga tidak boleh sembarangan. Karena Simplicia yang akan kita bikin, ini kan yang kita harapkan kandungan metabolis sekunder yang ada di dalam tumbuhan itu kan tidak hilang, ya, atau tidak rusak. Ya kalau rusak atau hilang ya atau teroksidasi ya sudah, apa yang mau kita harapkan. Makanya dalam hal ini perlu diperhatikan. Tadi di awal sudah disebutkan, untuk pengeringan itu tidak boleh melebihi suhu 60 derajat Celcius. Bisa dikatakan ini adalah suhu yang terbaik itu tidak melebihi 60 derajat Celcius. Lah Bu, kalau menjemurnya pakai sinar matahari gimana caranya Bu menyetingnya? Makanya kita menggunakan teknik. Paling tidak kan kita bisa merasakan ya di terik matahari itu panasnya seperti apa. Jadi kalau kita mengeringkan Simplicia, pastikan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Ya, atau dilapisi kain supaya panasnya itu terserap oleh kainnya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung pada Simplicia. Atau kalau kita sudah punya alat oven ya tentunya kita bisa menyeting ya, jangan sampai suhunya lebih dari 60 derajat Celcius. Karena kalau sampai melebihi ya otomatis ya gosong ya atau rusak. Nah, tapi juga ada yang perlu diperhatikan. Tidak semua Simplicia itu bisa dikeringkan di suhu yang mungkin panas ya. Jadi kalau suhu yang panas itu justru akan membuat senyawa yang ada di dalamnya itu rusak, atau bisa dikatakan senyawa aktif yang tidak tahan panas atau mudah menguap. Nah, itu kan kita mau dapat apa kalau seandainya zatnya atau senyawanya itu malah hilang semua gitu ya. Makanya harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin ya. Biasanya sih kalau ada yang sifatnya seperti ini dan tentunya di industri yang memang secara fasilitasnya sudah lengkap gitu ya, itu biasanya menggunakan pengeringan vakum. Jadi suhunya tidak 60 derajat Celcius tapi di bawahnya, tapi mampu untuk mengeringkan Simplicia tersebut. Tapi kalau yang fasilitasnya belum lengkap ya, kayak kita yang lakukan di rumah, ketika cuma diangin-anginkan, itu kan banyak yang bercerita setelah mereka membuat Simplicia, kok Bu jamuran ya Bu ya, lembab segala macam. Ya itu resiko yang memang bisa kita dapatkan ya. Makanya pastikan pada saat pengeringan walaupun itu cuma dikering anginkan ya, tetap kondisi Simplicia itu atau bahan bakunya itu tidak banyak air gitu ya. Makanya kalau habis dicuci yaitu ya ditiriskan dulu sampai betul-betul air itu berkurang dari pencucian itu. Jangan habis dicuci masih banyak airnya itu langsung dibiarkan aja. Bila perlu agak dilap-lap dikit biar berkurang, yaitu untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya pertumbuhan jamur ya di Simplicia kita. Kemudian peletakannya itu tidak boleh ditumpuk. Ketika ditumpuk satu dengan lainnya saling melekat, saling nempel, akhirnya akan memicu kelembaban di sana ya, sehingga akan tumbuh jamur. Biasanya dipilah-pilah satu-satu, makanya butuh wadah yang agak lebar, yang lebar malahan. Jadi satu persatu itu yang setelah dirajang itu kayak orang ngejemur apa ya, apa itu namanya kerupuk ya, ngejemur kerupuk itu satu-satu ya. Ya artinya dalam hal ini meminimalisir supaya bahan baku itu menjadi bertumpuk dan akhirnya susah untuk dikeringkan. Nah, ini gambar ya proses pengeringan. Jadi tadi saya mengatakan wadahnya harus lebar ya, seperti inilah wadahnya. Jadi kalau memang serius ingin membuat Simplicia ya memang serius dalam hal fasilitasnya atau alatnya.
Jadi membutuhkan wadah yang lebar ya. Kalau kita bisa menggunakan tampah ya kalau bahasanya itu. Atau kalau oven ya kita menyesuaikan dengan alatnya ya. Jadi ada tempatnya buat meletakkan simplicianya ke dalam oven tersebut. Nah, setelah kering apa yang akan dilakukan? Disortasi lagi ya. Jadi ada sortasi basah, ada sortasi kering. Jadi kalau sortasi kering itu ya setelah dikeringkan itu tadi kan kita masih belum yakin kalau di dalamnya itu masih ada bahan-bahan yang tidak dibutuhkan ya. Masih ada yang keikut nih bagian-bagian tumbuhan yang seharusnya nggak masuk malah masuk ya. Atau mungkin kalau menggunakan oven mungkin ada bagian yang kegosongan ya atau bahan-bahan yang mungkin rusak. Nah itu harus disingkirkan. Jadi yang kita ambil adalah benar-benar yang memenuhi syarat ya. Jadi bukan yang rusak itu tadi. Nah, setelahnya apa? Apakah cukup dibiarkan begitu saja? Ya kalau dibiarkan saja ya kemungkinan untuk rusak ya tinggi. Makanya dilakukan pengepakan. Jadi pengepakan ini untuk melindungi agar simplicia itu tidak mudah rusak gitu ya atau tidak mudah berubah kualitasnya dari pertama kali jadi sampai nanti beberapa waktu gitu. Nah, kemudian pengepakan ini yang paling sederhana dilakukan menggunakan wadah plastik yang memang sudah dibersihkan, tidak bekas ya dan tidak basah juga ya. Kemudian disimpan di tempat yang kering dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Nah, ini menjadi poin penting untuk menjaga kualitas dari simplicia tersebut ya. Kemudian diberikan label ya, jangan sampai nanti ketika kita sudah bikin beberapa waktu akan datang bingung, nah ini simplicia apa ya ini. Nah, makanya ditulis di situ. Simplicianya apa, tanggal pembuatannya apa, bagian yang digunakan apa. Bahkan kalau kita sudah tahu khasiatnya, tulis khasiatnya sebagai apa. Nah, ini contoh nih ya, ini contoh produk Simplicia yang sudah komersil. Ini itu kalau kita berani bilang cuma menjual Simplicia, ini sudah larisnya luar biasa. Kita pun bisa membuat itu sendiri di rumah kan, dengan cara simple itu tadi. Tapi dengan packaging yang seperti ini, dengan pembuatan Simplicia yang sudah memenuhi syarat, ya maka ini bisa membuahkan hasil. Ya, ini contoh di sini Simplicia dari temulawak yang sudah diserbuk. Ya. Diserbuk itu artinya di blender sampai halus. Ini Simplicia bunga telang. Nah, ini sudah ada yang ngejual. Ini biasanya kalau mau digunakan oleh pembeli itu untuk diseduh teh ya, teh bunga telang secara apa utuh bunganya ya, tapi belum dalam bentuk serbuk. Ini pun saya ambil dari Shopee ini ya. Saya ambil dari Shopee contoh orang ngejual Simplicia ya, yang memang dari siapapun kita itu sebenarnya bisa ya, bisa untuk menciptakan lapangan kerja paling tidak untuk diri kita sendiri. Ini Simplicia kunyit ya, ya tentunya dalam hal pembuatannya juga tidak boleh sembarangan ya, karena ini kan kaitannya untuk dikonsumsi, untuk digunakan untuk kesehatan. Jadi harus betul-betul diperhatikan dari segi proses tahapan pembuatan Simplicianya. Itu ya. Jadi itu untuk tahapan pembuatan Simplicia. Jadi harapannya dengan penjelasan ini kalian nanti bisa mempraktekkan secara mandiri di rumah ya. Tapi jangan berpikir ketika kalian buat di rumah terus hasilnya nggak dibawa ke kampus atau ditunjukkan ke saya, tetap ditunjukkan. Karena tetap itu nanti akan dievaluasi mutunya. Ya, jadi pembuatannya juga nggak boleh sembarangan. Ya. Oke, ini untuk tahap-tahapan pembuatan Simplicia. Jadi nanti kalau mau ditanyakan boleh ya, tapi sebelum ada tanya jawab atau kalian tanya saya jawab itu, saya akan menjelaskan berkenaan praktikum.